Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat sidang jamaah maghrib dan i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh al-Imam Muslim an Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan ibni Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala Qul amantu billahi thumma istaqim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi sesudah salat, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada hamba-hambanya tentang istiqamah. Dan dalam hadis yang juga tadi telah kami bacakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan salah seorang sahabatnya yang juga berarti menasihatkan semua sahabat yang lain, yang juga itu bermakna mewasiatkan kepada kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tentang iman dan istiqamah. Hanya dalam Al-Quran menggunakan kata Rabbunallah thumma istaqamu. Dalam hadis menggunakan amantu billah thumma istaqim. Artinya secara makna tidak bergeser antara iman, tauhid dan ketaatan. Hadirin hadirat sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara periodisasi waktu, putaran waktu dalam setahun, kita saat ini berada pada waktu-waktu yang terbaik, di antara waktu-waktu yang terbaik dalam setahun. 4 bulan ini secara berturut-turut itu adalah waktu-waktu yang terbaik yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak segala amal kebaikan. Ada amal-amal yang sifatnya memang setiap saat, seperti zikir, silaturahim, bersedekah, itu bisa kapan saja. Berangkajan je yang bersedekah, dajak orang sakit dan bersedekah. Dapakat orang sama-sama kerja sesama pelayan kesehatan, majubu, JBI, sedekah, bisa kapan saja. Ada yang amalan itu sifatnya harian, zikir pagi, besok pagi lagi baru bisa berzikir, yang khusus dengan lafaz-lafaz yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sifatnya pekanan, 7 hari sekali, 1 Jumat 1 kali. Amalan puasa Senin umpamanya, salat Jumat bagi yang laki-laki. Ada yang bulanan, puasa hari tengah bulan umpamanya, ayyamul bid. Ada yang tahunan, seperti ibadah pada bulan Ramadan, ibadah pada bulan Syawal, ibadah pada bulan-bulan haram secara khusus ditambahkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah pada bulan Zulhijjah. Yang dapat tepat rukun Islam kenang bermendung. Menegakkan kalimah syahadat, menguatkan kembali, mengokohkan kembali di dalam, meneguhkan kembali di dalam benak dan hati kita kalimah syahadat, itu kuat sekali dalam bulan-bulan ini. Mulai dari puasa Ramadan, ibadah qiyamul lail,
Kemudian dalam bulan Syawal, ibadah-ibadah Syawal yang sifatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya juga hubungan dengan manusia. Yang sebenarnya ya kunjung mengunjung tidak mesti pada waktu hari raya saja, tetapi umumnya kita tersedia waktu, kamu pakat. Urang jak nawate, urang preh pinawate. Bulan Syawal, bulan Zulhijjah. Orang yang berhaji dan orang yang berkurban. Puasa-puasa khusus seperti puasa Muharram dan puasa 9 dan 8 Zulhijjah. Itu adalah hal-hal yang sangat utama yang mudah-mudahan kita sudah melakukannya semampu kita. Ana muteme bamandum yang sunat-sunatnya, bamuteme sebahagian besar di antara yang sunat-sunat tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melewati bulan tersebut. Melewati lewat bulan-bulan utamanya. Dan hana tente yang merupak dengan bulan-bulan gate-nya. Ramadan yang akan datang itu masih 8 bulan lagi lebih kurang. Maka satu hal yang diperlukan adalah sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat dan hadis yang sudah kami bacakan di awal ceramah tadi. Istiqamah. Apa itu istiqamah? Orang yang istiqamah kita sebut mustaqim. Orang yang menjaga kelurusan dalam beragama, dalam bersyariat. Mustaqim. Yang dalam Al-Fatihah salah satu ayatnya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang istiqamah dapat jalannya, jalan istiqamah yang disebut dengan as-sirat al-mustaqim. Nah, barangkali di antara kita mungkin tidak semuanya menyengaja ketika tadi mendengarkan imam membaca Al-Fatihah. Tidak bersahaja, tidak merenungkan dan bertafakur dengan baik, tidak tadabbur dengan lewat tiba-tiba amin. Rakaat pertama amin, rakaat kedua amin. Orang baca gerau menancit, tiba-tiba habis Al-Fatihah. Sehingga hana ada apa ke baca surat Al-Fatihah pun rakaat pertama apa, surat yang pada rakaat kedua hana ada apa. Padahal salah satunya di antaranya adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang mendapatkan jalan istiqamah itu. Jamaah nukan Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya tiro sahabat yang mulia getanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nyo Rasulullah, lun tanyang sebuah pertanyaan yang hana lun tanyang le ba urun lain tentang Islam. Pulen pelaku. Pekiban cara lun jaga Islamnyo dengan kalimat yang singkat, bertamang dalam benak dalam pikiran lun, sip untuk lun jaga." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memilih sebuah jawami'ul kalim. Di banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang hanya terdiri dari beberapa kata, tetapi unsurnya itu mencakup banyak hal. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin menjaga Islammu, maka katakanlah, amantu billah. Saya yakin sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, seyakin-yakinnya, beriman dengan sepenuh hati, sepenuh badan. Karena al-iman itu mencakup tasdiq dulu dengan hati, pembenaran dengan dalam hati. Kemudian ada iqrar dengan lisan, kita gaungkan, kita syahadatkan, kita sebut-sebut, kita zikir selalu, dan kemudian kita praktekkan, kita buktikan dengan al-arkan. Maka hadirin sedang jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang seperti itu yang bersikukuh dia mengatakan Rabbunallah, kan sama Iman Syed mengatakan Tuhan kamu Allah. Tabit ingatnya Tuhan kamu Allah. Apa yang menggerakkan kita untuk salat? Karena kita meyakini Rabbunallah. Apa yang menggerakkan kita mau jaga orang sakit? Rabbunallah. Allah yang suruh kita jaga orang sakit. Apa yang membuat orang sakit itu sabar? Tahan dia. Walaupun dia menderita. Karena dia yakin Rabbunallah. Orang yang berobat, orang yang mengobati juga seperti itu. Jadi masing-masing punya peran. Semuanya itu tetap dalam koridor Rabbunallah. Karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan peran-peran itu kita jalani. Yang kehinang sirat. Di sini nak ibadah. Sambil kita melakukan ibadah-ibadah yang pokok tadi, lewat puasa. Zakat fitrah Ramadan cid. Zakat mal biasa je urang pubuk Ramadan cid. Kurban lewat. Nah yang jak haji kawo. Umrah menancid. Nah urang jak umrah bulan Ramadan. Lewatnya madu. Maka di sela-sela itulah kita melakukan hal-hal perkara-perkara yang mungkin sifatnya seperti duniawi. Perkara-perkara remeh-temeh, tetapi kalau dengan keyakinan Rabbunallah, amantu billah, maka kita jaga itu istiqamah. Umar bin Khattab mengatakan,
Istiqamah itu jaga kelurusan, tak usah lihat kiri kanan. Dalam makna lihat kiri kanan itu yang bukan jalan Allah. Jalan syaitan itu ada selalu di sebelah-sebelah. Selain daripada jalan Allah itu adalah jalan syaitan dan jalan taghut. Maka kata Umar bin Khattab, biar lagi binatang yang bolak-balik, disebut ini lagi musang. Saya juga tidak tahu persis bagaimana karakter musang itu. Dikatakan oleh Umar itu dia tidak istiqamah. Budak gede. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan istiqamah itu jangan ada nilai syirik sedikit pun di dalam kehidupan. Maka dikenal Abu Bakar As-Siddiq itu dari awal Rasulullah mengajak iman, beliau pegang betul iman beliau itu. Di saat belum ada orang lain yang mau mengimani seperti apa yang beliau imani. Maka yakin beliau kepada amantu billah dan rabbunallah. Thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikahnya akan mutemai pemandum. Segala kemudahan hidup ini akan kita dapatkan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Alla takhafu wa la tahzanu. Hana perlaya, hana perlaya sedih. Sebahagian ulama memberikan penjelasan. Apa beda? Tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Tidak perlu takut ke depan. Maksudnya tidak perlu takut ke depan. Pakai balau ke nya. Pakai balonnya perlu kuliah berhana yang mungkin sedang pendidikan, spesialis dan sebagainya. Pupulih pehanlon, operasi dan sebagainya. Kiban biaya. Alla takhafu. Tak perlu khawatir. Nah, jalan diberi oleh Allah sepanjang kita meyakini bahawa Rabbunallah. Artinya kita tunaikan hak-haknya. Maka disebut oleh ulama kalimat istiqamah ini mencakup segala makna. Kalau iman dan istiqamah itu adalah bermakna tauhid dan taat, maka agama ini kapunohinan. Tauhid dan taat. Taat itu adalah dengan melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Takwa itu juga maknanya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Baru saya yang tanya puasa, baru saya yang tanya pubuknya mandum untuk mencapai takwa. Urung jak haji wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal untuk supaya selamat bisa perjalanan ke tanah suci itu, bekal yang paling utama bukan uangnya, bukan sehatnya. Bekal yang paling utama adalah takwa. Tambahannya saja itu menancit tengok. Untuk bisa sembuh, obat, pelayanan dan sebagainya, itu semuanya adalah sampingan semua. Selama kita yakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dicakup juga ketaatan itu zahir dan batin. Nah, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pangkal daripada istiqamah itu berawal dari hati. Maka disebut kalau hati beres, maka akan bereslah seluruh daripada anggota tubuhnya yang lain. Tapi kalau hatinya tidak bagus, tidak dia luruskan, maka tidak akan lurus seluruh anggota tubuhnya. Maka di sebahagian ulama ada yang mendahulukan untuk istiqamah ini doa lagi bunuh ihdinas siratal mustaqim, tapi ada juga yang ulama mengatakan sekalian dia ilmu dan doa. Hana ilmu, hana tu medan istiqamah. Dah baca, dah dengar, dah tanyang, apa yang boleh tanyang. Hana tak duduk ilmu, hana tu medan laki-laki yang Allah Taala tanpa ilmu. Begitu juga ilmu saja tidak kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dapat. Betapa banyak orang yang hidup bersama Rasulullah. Bunuh rakaat kedua Al-Lahab. Al-Lahabnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hana gecok ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hana meteme Rabbunallah koknya. Jangankan istiqamah. Tidak ada ilmunya. Maka menuntut ilmu itu penting sekali, baru kemudian akan turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada takut, tidak ada khawatir. Begitu juga dalam beberapa ayat yang lain. Satu ayat lagi yang kita ambil dalam kesempatan ini surat Hud. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Ya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun surat Hud ini gusar sekali beliau dan sangat memberikan perhatian yang luar biasa. Sehingga diperhatikan oleh sahabat, ya Rasulullah, tang-tang uban ron letat itimo sejak itu surat Hudnya. Barukan hana lagi nyan, hana bagah le putih. Ya. Ini sejak turun ayat itu ubanmu memang seperti itu, kata Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih berat daripada aku kecuali ayat-ayat yang dalam surat Hud itu. Sampai suatu waktu tidak ada lagi Rasulullah SAW, sahabat masih penasaran. Sehingga datang dalam mimpinya Rasulullah. Biasalah sahabat bermimpi Rasulullah, si orang tua dengan Rasulullah.
Diriwayatkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Lun tanya yang Rasulullah dalam lumpolun, ya Rasulullah ayat hanya dalam surat Hud sampai dron berat tak pikiran. Sehingga beliau tersenyum pun menjadi berkurang, apalagi tertawa. Begitu beratnya beliau menahan ayat ini. Itulah dia ayat fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, istiqamalah kamu. Di Nabi saja kena perintah untuk istiqamah ya Rasulullah. Bagaimana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Istiqamalah kamu wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan kepadamu bersama orang-orang yang sudah taubat bersamamu. Wala tatghaw, jangan pernah menyimpang. Itulah tadi. Kalau sudah pilih jalan istiqamah, jangan ada lihat jalan yang lain yang merayu. Memang wa nafsi wa ma sawwaha itu akan ada sepanjang hidup kita. Rayuan-rayuan dan godaan itu tidak akan pernah putus. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan memperhatikan terhadap apa yang kalian amalkan. Hadirin sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rangka waktu-waktu yang pasca waktu-waktu terbaik tadi, 4 bulan yang terbaik itu, kita jaga istiqamah kita dalam beribadah, tidak kendur, hana kendu. Kita tidak mengurangi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita geser segala rayuan-rayuan tadi. Kalau memang kita sudah rajin bersedekah Ramadan dan begitu juga berkurban, kita tetap akan rajin bersedekah. Ada wakaf yang itu bisa kapan saja. Dan panggilan wakaf itu ada di mana saja, dari madrasah, dari tempat-tempat pelayanan masyarakat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.